Ya. Nah, ini baru TIJ. Ingat ya, teman-teman ya. Rekam omongan saya, kalau TIJ berani ketemu sama saya minum air kencingnya. Buktikan kalau dia tidak banci. Ya. Alamat saya jelas, semua orang bisa mengakses alamat saya, tidak akan pernah mundur sedikit pun. Walau taruhannya nyawa. Lu nyerang gue mulu, lu gak suka sama gue. Ya? Lu gak suka sama perjuangan gue, lu gak suka gue so NKRI. Hah? Kamu gak suka sama saya so NKRI begitu? Lo mau apa kalau begitu? Mau serius-serius dong, tapi jangan guyonan begitu. Lo cuma ngonten nyari duit di YouTube aja kok. Tahu saya. Ya? Ditanggepin begini kamu senang karena dapat konten baru lagi, menanggapi lagi, senang kan? Pansos saja kamu ini, bajingan kau. Teknologi ini berhubungan dengan teknologi. Misalnya mengolah septic tank sedemikian rupa sehingga menghasilkan gas yang bisa dialirkan ke dapur-dapur untuk dijadikan sebagai sumber api, ya, dijadikan sebagai bahan baku untuk memasak, alat untuk memasak, bahan bakar gas. Ini si Arya tidak mau mengelola itu. Dia langsung ke sumbernya, yang dia kelola alatnya, salurannya. Ya. Nah, itu namanya bukan sableng. Walaupun mereka sok-sok gendeng, mereka bukan gendeng, bukan sableng. Sok aja. Jadi seperti itu. Biogas, saya baru ingat. Orang kan biasa membuat teknologi biogas. Bagaimana mengelola kotoran sapi sehingga menjadi gas. Bagaimana mengelola septic tank tabungan rumah tangga menjadi gas. Kalau si Arya menyedot gas langsung pada sumbernya, lubang matahari. Makanya lama-lama dia terkena itu mata. Kalau sering kontak langsung dengan gas amoniak, itu berbahaya untuk mata. Makanya kita, ya, akhlak ketika kita duduk di toilet, kalau toilet model apa ya, model normal di Indonesia, yang tidak ada covernya, yang tidak dudukannya, itu kita harus lihat ke kiri, begini. Jangan kita lihat ke sini, kena mata, apalagi pagi. Ini ilmu ya. Apalagi pagi, sering lihat itu asap amonia itu bisa menyebabkan mata cepat rabun. Ini bukan lelucon teman-teman yang saya katakan ini. Memang kita sambil bercanda, tetapi ini serius. Maka kita lihat ke arah kiri. Jangan lihat ke situ, itu kena mata. Nah, kalau kalian melihat mata si Arya seperti itu sekarang, itu ada dua penyebab. Yang pertama, karena dia sering kontak langsung dengan lubang matahari. Satu. Yang kedua, karena kantung peler pindah ke kantung mata. Pelernya pindah kemari sekarang. Pelernya protes. Kalian menipu saya, katanya. Bolehlah si Otong kamu tipu, kami sebagai peler hari ini unjuk rasa. Kalian mengajak kedua kami untuk mengantri di luar hanya untuk melihat amonia. Itu berbahaya, kata peler. Nggak percaya, tanya sama si Arya. Itu pun kalau dia jujur. Saya nggak tahu bahasa kalian peler itu apa ya. Nggak tahu. Yang jelas peler itu tidak jorok. Peler itu tidak jorok. Kalau ada yang mengatakan peler itu jorok, sungguh dia tidak bersyukur. Peler itu adalah kantung di mana tempat menyimpan intisari dari makanan yang kita konsumsi sehingga menjadi sperm. Nah, dan sperm itu akan menghasilkan keturunan.
Makanya kualitas sperm kita sebagai laki-laki harus dijaga dengan cara memakan kecambah, kacang-kacangan, ya, dan makanan yang berprotein lainnya. Lebih bagus kacang tanah yang baru dipanen, jangan direbus, makan mentah. Itu sangat bagus sekali untuk menjaga sesuatu yang ada di dalam biji tersebut. Makan biji-bijian untuk menghasilkan isi daripada biji. Bisa dipaham? Bisa dipahami? Untuk laki-laki nih, Mbak Lulu nggak usah. Tapi kalau mau makan nggak apa-apa juga. Nanti yang sudah diproses aja. Yang sudah difermentasi. Ya, untuk teman-teman laki-laki yang memiliki kualitas sperm kurang, katakanlah sekarang dan kursi, atau kalau di Indonesia akan encer, ya, dan kursi, uang dan kursi, money and chair, ya, itu nanti bisa konsumsi kacang tanah yang baru dipanen. Dia kalau digigit, dia kayak mengeluarkan santan. Itu satu. Yang kedua, kalau tidak ada kacang tanah yang baru dipanen seperti itu, boleh kalian mengkonsumsi kelapa yang sudah tua. Separuh saja, separuh kalian konsumsi. Jangan pakai gula. Kalau nggak sanggup makan ampasnya, nggak sanggup menelan ampasnya, buang aja ampasnya. Yang penting santannya. Jangan di blender. Kalau di blender nanti udah lain khasiatnya. Kalau asam urat dikasih garam sedikit biar asin, Bang. Saya nggak berani memberikan obat asam urat, obat herbal sekalipun nggak berani. Kalau tidak pas komposisi nanti malah yang ada uratnya bakal apa namanya ya? Kayak terjadi penyimpulan, simpul. Jangan di blender. Kalau di blender nanti udah lain khasiatnya. Kalau asam urat dikasih garam sedikit biar asin, Bang. Saya nggak berani memberikan obat asam urat, obat herbal sekalipun nggak berani. Kalau tidak pas komposisi nanti malah yang ada uratnya bakal apa namanya ya? Kayak terjadi penyimpulan, simpul. Ya. Kalau darah tinggi direndahkan, Pak. Direndahkan. Hei darah, kamu itu biadab, kamu itu kurang ajar, kamu itu homo ya. Direndahkan. Itu cara merendahkan darah. Kan ini bercanda, masa nanti sampai rumah merepet-repet, marah-marah sama darah nanti, bikin gila. Nah, merendahkan darah beda dengan merendahkan si Arya, ya, beda. Namun sulit. Si Arya ini kan rendahan. Kalau kita rendahkan dia nggak paham. Bahkan dia sudah merendahkan dirinya, dia nggak tahu. Saya rasa ada kabel yang copot antara otak dia dengan hati dia, itu ada yang kecopot atau udah gosong. Itu kalau udah gosong harus diganti. Kenapa gosong? Kembali lagi ke yang tadi, karena terlalu sering kontak langsung dengan gas amonia. Bukan koslet, Mbak. Bukan. Kalau saya perhatikan bukan koslet. Kalau koslet ada masa di mana dia normal. Misalnya koslet nih, kosleting, terjadi kosleting, ada kadang-kadang normal gitu kan. Kalau lagi pas normal. Enggak. Ini udah gosong nih. Itu pengaruh yang disebabkan oleh kontak langsung dengan gas amonia yang dikeluarkan oleh lubang matahari tadi.
Karena langsung kepada sumbernya tanpa menunggu proses penyulingan atau fermentasi atau pembagian. Itu masih 100% itu amoniak asli. Iya, udah rusak, udah kosong itu kabel. Ada, saya rasa itu ada 2 kabel yang sudah rusak. Kabel yang terhubung antara hati dengan otak kanan dan kabel yang terhubung antara hati dengan otak kiri. Makanya kadang-kadang sering ya otak kiri dengan otak kanannya sama-sama tidak berfungsi. Makanya ini sangat berbahaya sekali ya. Seperti halnya lampu motor. Kadang-kadang lagi jalan terkena batu, nyala dia. Ada batu di jalan, ganjal, nyala dia. Habis itu lepas lagi. Tapi kalau si Arya nggak nyala-nyala, percuma baterainya dicas, bola-bolamnya diganti, percuma. Karena masalahnya di kabel. Nah, ini bahaya sekali. Tapi ada cara, ada hacknya, ada cara pintas buat dia waras. Ambil sekepok uang, bikin gini langsung waras dia. Ya, langsung errornya langsung normal dia. Tunjukkan uang gini. Perempuan kasih misalnya kayak Mbak Lulu cantik segala macam, ya kan? Nggak mau dia, nanti di framing lagi. Oh, si Lulu suka sama saya. Oh, saya menolak. Iya, dia menolak. Pasti dia menolak. Kenapa? Karena ketertarikannya adalah yang model si Dimas, yang sudah dewasa, jenggotan, ya kan, badannya lentur, kayak tidak bertulang. Itu selera si Arya. Ingat ya, pasangan idaman si Arya tinggi besar, sawo matang, ya kan, botak, jenggotan. Kalau minum lebar sampai kemari. Gak percaya? Nonton di video saya, ada tuh. Si Arya itu gitu-gitu si Arya, ada kelebihan. Nah, gitu-gitu si Arya, bandel-bandel si Arya, gila-gila si Arya, pacarnya Ustadz, teman-teman. Ustadz pacarnya. Ah, kalian gak percaya? Cek aja Ustadz Dimas. Ya, cocok itu dia Gus, ya kan? Dia Gus, pasangannya Ustadz. Cocok itu untuk si Arya. Kalau untuk kita yang normal, minimal ustazah, bukan ustadz. Cari yang ada ta marbutah di depannya, ustazah. Kalau si Arya mau ustaz. Ya. Nah, ini baru TIJ. Ingat ya, teman-teman ya. Rekam omongan saya, kalau TIJ berani ketemu sama saya minum air kencingnya.